Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Pangkalan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Pangkalan, acara diseminasi penerapan budaya positif dimulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Pangkalan. Kepada beliau Bapak Susanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat Ibu Susilowati sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 1 Pangkalan. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena kita masih diberi umur yang panjang, dan semoga umur yang panjang ini selalu bermanfaat bagi diri kita dan anak didik kita. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliaulah yang mengajarkan agama kebaikan bagi kita. Semoga kita selalu mengikuti perilaku beliau. Ya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu Guru hari ini dalam acara diseminasi
Padat. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pangkalan. Kepada beliau Bapak Susanto SPD SD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 1 Pangkalan, Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 2 Pangkalan, Bapak Ibu Guru dari SD Negeri 1 Mojoagung, selamat datang di SD Negeri 1 Pangkalan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk mengikuti budaya positif dan penerapannya di sekolah dari Ibu Susilowati, di mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan 9. Di sini akan memaparkan materi yang didapatkan dari guru penggerak sehingga nanti bisa berimbas ke sekolah masing-masing dari peserta desiminasi ini. Adapun untuk lokasi tempat, saya mohon maaf tidak bisa memberi tempat yang nyaman, hanya sekedar ini untuk mempersingkat waktunya biar ini bisa tercapai. Saya selaku kepala sekolah untuk kegiatan ini mendukung sehingga dari teman-teman guru nanti bisa mengikuti langkah dari Bu Susilowati untuk menjadi guru penggerak dan bisa menerapkannya pada anak didik kita sehingga menjadi anak didik yang baik, berkreatif, menyenangkan, dan menjadi anak bangsa yang bermoral dan bermartabat. Saya rasa tidak etis kalau saya berbicara panjang lebar di hadapan Bapak Ibu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pangkalan. Acara selanjutnya yaitu materi desiminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Kepada beliau Ibu Susilowati SPD SD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pangkalan, kepada yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti desiminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susilowati, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan menyampaikan atau memaparkan penerapan budaya positif yang saya peroleh dari kegiatan calon guru penggerak. Sebelumnya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menambah semangat kita supaya nanti mengikuti
kegiatan ini dengan senang hati, dengan gembira kita laksanakan ice breaking dulu nggih. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti yang sudah ada di slide ini. Bapak Ibu boleh berdiri. Ikuti gerakan yang ada di gambar. Jangan lupa tetap bersemangat, senang, gembira nggih. Nah, boleh sambil bergerak-gerak boleh. Sesuaikan dengan instrukturnya. Demikian ice breaking dari saya. Bapak Ibu sudah semangat? Nah, semangat. Kalau Bapak Ibu semangat nanti mengikuti acara dengan baik pasti terasa ringan. Okay. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan berarti saya itu yang paling bisa, bukan saya yang menggurui Bapak Ibu semua. Saya di sini belajar bersama. Oke, gitu. Untuk materi kali ini tentang penerapan budaya positif, di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Silahkan, yang mau menjawab Bapak Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif itu adalah sesuatu yang bernilai baik, mengandung nilai yang baik dan mengandung nilai yang positif, di mana tentunya efeknya nanti ke depannya itu pasti akan membawa kebaikan ataupun manfaat yang sekiranya, apalagi ini khususnya di sekolah ya. Kalau di sekolah, budaya positif itu nanti akan berdampak kepada kebiasaan ataupun tindakan yang nantinya akan membawa suatu perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Jawaban super sekali dari Ibu Sri Mulyani dari SD 2 Pangkalan. Terima kasih. Memang betul Bu. Budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang sering kita lakukan. Nanti tujuannya ya arahnya ke arah yang lebih baik untuk membentuk karakter dari peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Apakah sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif, budaya kebiasaan? Jadi kebiasaan kalau di sekolah saya itu sedikit banyak sudah ada beberapa budaya positif yang ada, termasuk seperti kegiatan sehari-hari kayak kebersihan lingkungan sekolah, terus pelaksanaan
kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan yang lain bentuk budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD. Monggo. Iya. Menambahkan lagi ya. Kalau tadi sedikit mungkin ini agak lebih banyak. Tidak bercanda. Ya, maksud saya apakah di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif? Kalau di sekolah kami khususnya ya Bu, budaya positif yang sudah kami terapkan selain apel pagi yaitu sholat duha berjamaah dan sholat duhur berjamaah, di mana itu nanti tujuannya juga akan membentuk karakter siswa untuk menjadi lebih disiplin dalam satu, pada waktu apel itu mereka bisa memanage waktu atau mengatur waktu, di mana mereka nanti bisa membiasakan diri untuk berangkat lebih pagi. Dan untuk pembiasaan yang kedua yaitu sholat duha berjamaah, itu akan menambah rasa iman atau keimanan dalam keagamaan bagi siswa. Kemudian untuk yang duhur berjamaah juga sama, yaitu bisa meningkatkan kadar keimanan dan juga ketakwaan anak-anak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya kira cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Bu, memang banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah. Di antaranya tadi ada kegiatan apel pagi, kemudian sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah. Ada lagi ini di SD saya adalah ya pembacaan Asmaul Husna. Kemudian itu tidak kalah pentingnya adalah kegiatan infak yang dilaksanakan oleh anak-anak. Mereka menyisihkan uangnya untuk dikumpulkan sebagai infak bagi anak-anak tersebut. Bapak Ibu, bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Jadi kegiatan budaya positif itu ya sangat baik sekali, memang diterapkan sejak dini, ya sejak dini supaya anak-anak nanti ketika sudah naik ke jenjang selanjutnya itu mempunyai karakter, sudah terbentuk karakternya, bisa melaksanakan sampai diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari nanti kelak mereka ketika sudah dewasa. Lanjut Pak. Tentang budaya positif ini sangat berkaitan erat tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah tugas pendidik yaitu berpihak pada murid. Sekarang itu tidak ada lagi kegiatan ceramah bu guru, ceramah di depan anak-anak harus diam. Tidak seperti itu. Pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah berpusat pada anak. Jadi anak yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian kegiatan suasana pun menyenangkan, anak-anak aktif, itu begitu. Kemudian tugas pendidik adalah menuntut murid sesuai dengan kodratnya agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Di sini tugas seorang pendidik menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Kemudian bukan tabula rasa. Yang selanjutnya, guru ibarat petani jagung, anak sebagai benih jagung. Maksudnya di sini guru petaninya, anak ibaratnya benih. Benih apabila dibiarkan saja, ditaruh di dalam tanah yang gersang, apakah bisa tumbuh dengan baik? Tidak. Ya, perlu dipupuk, perlu dibuang gulmanya. Iya, disiangi. Nah, itu adalah tugas dari seorang pendidik. Apabila kita tempatkan benih itu ke dalam wadah yang sesuai, wadah yang subur, kemudian penuh dengan kasih sayang, nah insya Allah
keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kemudian disiplin positif serta 5 posisi kontrol. Itu merupakan konsep inti dari budaya positif. Lanjut, Pak. Nah, ini perubahan paradigma. Ada genggaman, 2 genggaman tadi, genggaman kepalan. Satu diisi dengan sesuatu yang berharga milik kita. Ya. Dengan sebelah, misalkan teman sebelah mau membuka, apakah kira-kira ini diperbolehkan apa tidak? Apa pendapat saudara? Apa pendapat Bapak Ibu? Ada yang berpendapat, silahkan. Oke, monggo Bu. Menurut saya teman A ingin meminta untuk teman B untuk membuka dengan sekuat tenaga untuk membuka kepalan dari teman A, dari kepalan teman B tadi dengan segala cara membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuapnya, tapi tetap dengan kemauan dan tetap mempertahankan kepalan tadi. Walaupun dirayu, diancam, dibujuk, tidak akan melepaskan kepalan tadi, tetap berkuat tenaga mempertahankan kepalanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Itu memang prinsip yang harus kita jaga. Oke, jadi walaupun ada ancaman, mungkin ada rayuan, ada suapan, apabila kita sudah bertahan untuk tidak membuka, berarti itu kita sudah mempunyai prinsip. Lanjut, Pak. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini baru ilusi, nggih. Benar apa salah nanti kita buktikan bersama. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Lanjut, Mbak. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya toh yang memiliki kontrol? Stimulus kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tetapi berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak boleh memaksa. Kita tidak boleh mengubah. Karena yang bisa mengubah adalah diri mereka sendiri atau diri kita sendiri. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pasti di teori kontrol semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain dari stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Sesuai dengan teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Lanjut. Yang pertama, konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, lebih ke arah disiplin agar mengontrol diri yang melakukan segala tindakan. Yang terakhir, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Itu makna dari disiplin positif. Konsep ini yang kedua itu adalah teori motivasi perilaku manusia. Teori perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya apa yang terjadi jika saya tidak melakukan? Itu adalah motivasi yang datangnya dari luar atau motivasi eksternal, karena dia takut, terpaksa melakukannya, pasti terpaksa. Itu teori motivasi
motivasi yang datangnya dari luar atau eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini adalah suatu motivasi yang datangnya dari diri sendiri. Saya ingin menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, itu bukan dari imbalan, bukan dari paksaan, datangnya dari diri sendiri. Jadi berdasarkan teori motivasi tadi, yang paling dominan sebaiknya adalah motivasi yang berasal dari dalam atau motivasi intrinsik. Lingkaran budaya positif, kenapa ini gambarnya merah kok paling besar? Supaya kegiatan atau budaya positif ini yang dilakukan adalah paling banyak. Kemudian ada lingkungan positif, keyakinan kelas, paling kecil lagi adalah peraturan kelas. Begitu. Oke. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Coba Bapak Ibu, saya pengen tahu pendapatnya. Mengapa kita tidak peraturan kelas? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Monggo silahkan, Bapak Ibu boleh berpendapat. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menanggapi saja ya. Kalau menjawab itu kan nanti belum tentu benar. Apa perbedaan antara keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan itu secara otomatis itu kita nggak usah membuat tata tertib, kita nggak buat undang-undang istilahnya kalau kayak gitu. Itu anak-anak itu sudah terbiasa dilakukan dalam setiap waktunya atau setiap saat. Tapi kalau peraturan itu biasanya kita itu ada kayak sifatnya tertulis, beda yang keyakinan. Keyakinan itu kayak aturan yang sudah tidak kita harus sampaikan kepada anak-anak dan anak itu sudah bisa memahaminya gitu. Kalau peraturan itu biasanya kita harus ada seperti tata tertib yang harus tertulis dan kita sampaikan kepada anak-anak. Itu sedikit mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Anip, tanggapannya mengenai peraturan dan keyakinan kelas. Coba itu ada suatu kondisi yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Peraturan. Tujuannya untuk apa? Iya, untuk keamanan diri kita sendiri. Itu memakai helm. Kemudian mengapa kita perlu memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yakin atau peraturan ini? Peraturan lagi. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Juga peraturan kah? Peraturan bisa dikatakan sebagai peraturan. Memang benar. Peraturan itu tertulis jelas. Dominansinya adalah ketika misalkan di dalam kelas, peraturan kelas. Berarti biasanya bu gurunya yang membuat. Anak-anak harus patuh. Anak-anak harus patuh. Itu berarti motivasinya berarti hubungannya dengan yang tadi berarti dari luar. Nanti efeknya juga tidak baik lagi. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah kita sepakati dulu. Anak-anak misalkan membuat keyakinan kelas, ya kita nanti tidak hanya gurunya saja yang dominan, tetapi anak-anak malah yang lebih dominan, anak-anak yang mengusulkan, ya supaya kelasnya kita menjadi bisa berjalan dengan baik, aman, nyaman, teratur, ya. Nanti kita libatkan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi tidak peraturan lagi Bapak Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Ya, anak-anak diminta mengeluarkan idenya, maunya apa? Di kelas kita ini terjadi apa, maunya apa? Nanti anak-anak akan memunculkan atau mengeluarkan pendapatnya atau ide-idenya. Ya, kalau itu sudah dikumpulkan jadi satu, kemudian menjadilah yang namanya kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas akan membentuk sebuah keyakinan yang dipercaya dari diri anak tersebut. Begitu nggih? Itu perbedaan peraturan
keyakinan kelas. Lanjut Mbak. Nah, ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Diane Goosen tahun 1998. Suatu keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau keyakinan yang dari intrinsik, motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi hubungannya dengan motivasi eksternal dan motivasi internal. Gitu nggih, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih terperinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan lebih berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Seperti yang sudah saya utarakan tadi nggih. Jadi semua anak dilibatkan untuk pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak semata-mata dominasi dari Bapak Ibu guru. Sekarang itu kita menghamba pada murid, bukan menghamba pada Bapak Ibu guru, tidak ada. Ya, itu sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sekarang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Nggih, lewat guru penggerak juga. Lanjut Mbak. Ini contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ini beberapa contohnya. Ini tadi keyakinan kelas itu adalah muatannya adalah kata-kata yang positif. Ya, kalau peraturan tidak boleh, jangan, tidak boleh dilakukan. Itu dominasi peraturan. Kalau keyakinan seperti ini, selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Yang tadinya apabila diubah ke peraturan bagaimana Bapak Ibu? Tidak boleh membuang sampah, itu tidak boleh sekarang. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu harus diubah menjadi kata-kata yang positif seperti itu. Selalu menjaga kebersihan dan kelas dan halaman sekolah. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Tidak boleh mengejek teman. Gitu? Nah, itu perbedaannya seperti itu. Saling membantu dan bergotong royong. Budayakan atau membudayakan membaca. Kemudian yang terakhir, berkata sopan dengan orang lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas, atau lebih tepatnya keyakinan yang saya buat di kelas saya. Selanjutnya, peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilai yang kita tanamkan kepada anak adalah nilai tanggung jawab. Begitu dia yakin, maka dia akan mengikuti sesuai dengan motivasi intrinsiknya, maka akan begitu terus. Dia akan memiliki karakter yang bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu kebajikan yang ditujunya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, atau lebih tepatnya adalah berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu tujuannya atau nilai kebajikan yang ditujunya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian menggunakan masker itu demi kesehatan dan keselamatan. Terakhir, jalan berlari di atas koridor, keselamatan dan keamanan. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan untuk membentuk karakter anak. Kemudian konsep inti yang selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa harus di tengah? Karena ini mencakup semua kebutuhan bertahan hidup. Itu yang utama. Kemudian ada belonging. Belonging itu adalah kasih sayang. Begitu gitu. Kasih sayang. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Kemudian ada kesenangan, happy fun. Kemudian kekuasaan, itu power. Itu harus terpenuhi. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi. Lanjut Pak.
sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu terus-menerus, ibu stres, itu membuat rasa bersalah. Misalkan ada anak datang terlambat ke sekolah, kamu tahu kan peraturannya, kamu tahu kan, nah itu biasanya dengan agak sedikit kenceng membentak-bentak ya, itu sudah tidak bagus lagi. Nanti hasilnya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Nanti anak akan mengambil sikap seperti itu ketika posisi kita menjadi posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan toh sama bu guru, nanti bu guru ditanya kepala sekolah bagaimana kalau kamu telat terus. Nah itu kan anak-anak merasa bersalah, aku sudah salah pada bu guru. Tapi itu sementara. Yang ketiga, posisi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, dirayu muridnya. Posisi sebagai teman. Dampaknya nanti akan apa? Akan ketergantungan. Seolah-olah kayak bu guru ini melindungi. Ya, bu guru ini melindungi. Jadi itu juga tidak baik. Kemudian posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kamu tahu enggak peraturan di sini? Bahwa kalau jam 7 itu sudah masuk. Kenapa kamu telat terus? Nah, itu kita sebagai pemantau kepada anak. Memonitor. Kemudian posisi yang terakhir adalah posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak hanya semata-mata menunjuk anak bahwa kamu itu salah. Ya, tidak seperti itu. Ya, kita harus sebagai manajer juga memberi solusi. Solusinya dari siapa? Dari anak sendiri juga. Bukan dari Bapak Ibu guru. Oke, jadi itu 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan ketika anak-anak membuat kesalahan. Lanjut, Mbak. Nah, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu posisi kita sebagai teman. Itu tidak terasa ya, sebenarnya itu kita sudah melaksanakan 5 posisi kontrol yang kita lakukan setiap hari ketika menangani anak-anak Bapak Ibu. Tapi kita kan belum tahu ini namanya apa, itu namanya apa, begitu ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Memberi solusi tadi, kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Jadi Bapak Ibu guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol ini, tetapi yang paling dominan atau yang sebaiknya kita lakukan adalah sebagai posisi manajer. Juga memberi solusi, tidak semata-mata menyalahkan kepada anak. Lanjut, Mbak. Lanjut aja, Mbak. Ini ada posisi video posisi kontrol, tapi tidak usah jalan itu saja, Bapak. Nah, kemudian konsep inti yang selanjutnya adalah tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini sesuai dengan setahun 2004. Jadi ketika kita
validasi tindakan yang salah dulu. Yang kedua, harus menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu guru juga pernah salah. Begitu. Seolah-olah anak itu diangkat begitu loh, jangan dijatuhkan. Oke. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Tentunya ketika anak melakukan kesalahan, otomatis melanggar keyakinan. Tidak melakukan keyakinan dengan baik. Ketika kita awal masuk, itu biasanya kita membuat keyakinan dulu supaya nanti pembelajaran yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Oke. Saya juga seperti itu. Anak-anak maunya apa? Biasanya, Bu, nek kelas gak boleh makan. Yo, tidak boleh makan, yo tidak boleh. Makan pada saat istirahat atau makan pada waktu istirahat. Anak-anak itu terbiasa buang sampah sembarangan di kelas, bahkan di laci dimasukkan. Yaitu kita angkat. Itu sebagai masalah. Menanyakan keyakinan, apa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Begitu. Lanjut, Pak. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika kita melaksanakan anak-anak melakukan kesalahan, maka tindakan kita sebagai pendidik adalah melakukan perbaikan melalui restitusi. Tadi tahapannya ada 3 tahap tadi. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dipaksa anak-anak kudu manut, tidak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ke kelompok. Itu 9 ciri restitusi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kemarin yang saya lakukan ketika ada salah satu anak yang melakukan kesalahan. Silakan diputar, Pak. Yang termasuk validasi tindakan salah. Kita konfirmasi dulu. Itu merupakan salah satu tindakan restitusi yang kita lakukan pada anak didik kita. Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, terus jangan disalah-persalahkan. Bahasanya ojo diuni-uni. Ya, kita bimbing. Itu tugas kita sebagai penuntut tadi. Lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu merupakan kesimpulan dari kegiatan hari ini. Bisa dibacakan, Bu. Kesimpulan hari ini yaitu 1. Motivasi terbaik anak dalam melaksanakan disiplin adalah motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu
Posisi kontrol terbaik seorang guru ketika mensikapi pelanggaran atau kesalahan anak adalah posisi sebagai manajer, yaitu sebagai pemberi solusi. Seperti itu. Terima kasih. Yang ketiga, yaitu tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi yang tadi di depan sudah dijelaskan sama Bu Susilowati. Dan yang keempat, yaitu perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Yang kelima, dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan lain, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Terima kasih. Bu, itu merupakan kesimpulan. Jadi kesimpulan kita pada hari ini itu satu intinya, kita tetap berkolaborasi dalam satu sekolah. Tidak ada yang bisa bekerja sendiri. Butuh kita kolaborasi, baik itu dengan atasan kita, dengan bapak ibu guru, teman sejawat, dengan murid bahkan sebagai objeknya, serta dengan masyarakat lingkungan sekitar, terutama orang tua dari wali murid. Begitu nggih. Begitu Bapak Ibu materi tentang budaya positif yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya calon guru penggerak angkatan 9 mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susilowati SPD SD yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa dilaksanakan di sekolah kita. Acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Untuk doa akan dipimpin oleh Bapak Mu'anif Masrudin SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sahirin hadana Allahumma itahul jalali wa atisfanik. Allahumma rabbana taqabbal salatana wa siyamana wa rafa'ana wa sujudana wa qu'udana wa abudana wa tamsirana. Rabbana dalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara berjalan dengan lancar. Diseminasi penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Susilowati SPD SD. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.